Saudara Komnas HAM menilai Ferdy Sambo layak dihukum seberat-beratnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ini disampaikan Komnas HAM saat menyerahkan laporan penyelidikan pembunuhan Yosua ke Menko Polhukam Mahfud MD. Komnas HAM bilang sudah terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan tanpa proses hukum yang dilakukan atas perintah Ferdy Sambo. Hal lain yang bisa memberatkan Sambo adalah adanya penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Komnas HAM juga meminta penyidik benar-benar memastikan siapa yang menembak Brigadir Yosua. Selain itu, ada juga 5 rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan Polri ke depan. Kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh 2 kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya, itu yang setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Itu kesimpulan kami. Saya kira kalau Anda menonton dengan baik, ya, saya katakan wawancara Rossi dengan saya, Anda harus memahami logical of thinking. Kenapa saya memunculkan pandangan seperti itu? Jadi bukan dikutip saja begitu, tapi memahami logical of thinkingnya. Bahwa saya yang paling pokok adalah menginginkan penyidik memastikan, terutama peristiwa penembakan itu, siapa sesungguhnya yang melakukan penembakan. Dan saya kira penyidik sedang bekerja dengan sangat luar biasa untuk memastikan itu. Saya kira itu jawaban dari saya. Ada 5 rekomendasi Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Yosua kepada pemerintah dan 1 diantaranya adalah pengawasan atau audit kinerja di Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia. Lalu pertanyaannya, sudahkah rekomendasi Komnas HAM ini bisa menuntaskan penyelesaian kasus pembunuhan Yosua? Kami bahas bersama dengan Hermawan Sulistyo, Guru Besar Universitas Bayangkara atau Prof. Kiki, dan Saur Siagian, penasihat tim advokat penegak hukum dan keadilan Tambak yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat petang, Prof. Kiki, Bang Saur. Selamat petang, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya ke Prof. Kiki dulu. Prof. Kiki, jadi sudah ada nih 5 rekomendasi Komnas HAM yang diserahkan kepada pemerintah melalui Menko Polhukam. Pertanyaannya, apakah 5 rekomendasi ini bisa menuntaskan dengan terang kasus pembunuhan Yosua? Itu ke belakang ya enggak, sebetulnya kecil sekali kaitannya gitu. Ini rekomendasi ini kan lebih untuk ke depan, pengawasan dan lain sebagainya. Orang pengawasan bagaimana mau pengawasan sudah dibunuh, sudah mati, peristiwanya sudah berlarut-larut begini. Ya, rekomendasi Komnas HAM itu saya lihat poin-poinnya adalah untuk perbaikan ke depan. Nah, kalau dikaitkan dengan yang ke belakang ini sudah diproses di kejaksaan, nanti ke pengadilan, ya kita tunggu aja gitu. Kalau dikait-kaitkan ya penyebabnya dari kasus Duren 3, betul gitu. Tapi apa yang direkomendasikan itu kan sudah sudah ke belakang, bukan ke depan gitu. Jadi tidak ada yang khusus, tidak ada yang spesial dari rekomendasi ini yang bisa kemudian menuntaskan kasus pembunuhan Yosua untuk membantu polisi? Enggak lah, enggak ada itu. Apalagi gitu. Apalagi sudah selesai. Bagi saya ini sudah selesai gitu. Oke, siap. Bang Saur, tanggapannya? Saya nggak tahu apakah rekomendasi yang diberikan oleh Komnas yang sekarang ini ketemu Menko Polhukam juga rekomendasi yang sama waktu ke Timsus. Ya, satu kan memang mendukung soal penerapan pasal 340. Cuman kan ada yang kedua soal obstruction of justice, itu betul. Yang ketiga kan ada yang sangat menggelitik perasaan kita, termasuk dalam hal ini Tampak, bahwa rekomendasi dari Komnas meminta sudah menindaklanjuti dugaan ada pemerkosaan yang di Magelang. Itu menurut kami sesat, bahkan ada dugaan obstruction of justice menurut kami, karena bahwa Komnas HAM itu tidak pro justisia
Padahal kerja-kerja polisi khususnya tim sus sudah sangat maksimal, itu menurut kami sangat mengganggu. Mestinya kan Komnas berpihak kepada hak ajasi, khususnya Komnas Perempuan, soal ada hak ajasi seseorang hidup dan hak ajasi ibunya yang sekarang ini kemudian melihara, itu yang menurut kami. Dan sekarang Komnas kan jadi bulan-bulanan. Saya melihat hari ini Komnas digugat dan juga dilaporkan ke kepolisian, ke Mabes, bahwa mereka bukan malah mendukung apa yang dilakukan tim sus, tapi malah menurut kami melampaui wewenang karena rekomendasi kan ada dugaan. Padahal pelecehan seksual yang ada di Duren 3 kan jelas itu sudah di SP3 kan. Ini menurut kami bahwa rekomendasi Komnas itu menciderai rasa korban publik dan juga kerja-kerja tim sus. Jadi menurut Bang Saur ini untuk rekomendasi yang tadi disampaikan oleh Menko Polhukam sangat hati-hati ya dibilang sama Komnas HAM-nya gitu rekomendasinya. Karena kan tadi hanya disebutkan adanya obstruction of justice, diminta dihukum seberat-beratnya tanpa adanya sebelumnya kan katanya ada dibuka untuk dugaan pelecehan yang terjadi di Malang misalnya. Iya kan memang kita dukung dan polisi sudah lebih awal menetapkan beberapa tersangka soal obstruction of justice. Tetapi ketika mereka merekomendasi supaya dugaan pelecehan atau pemerkosaan yang di Magelang, itu kan yang menjadi itu yang sebenarnya tampak bongkar, dan lembaga yang pertama kami temui adalah Komnas, bahwa ada dugaan pelanggaran hak daripada hak hidup. Nah, malah diungkit lagi yang dalam proses hukum itu sudah di SP3-kan. Di situ kami, padahal bukti mereka hanya alasannya adalah para saksi yang tersangka ini semua yang sedang berjuang menyelamatkan atau paling tidak Nah, itulah yang kami, karena rekomendasi, tapi publik kan tidak tahu mengapa rekomendasi dugaan, padahal ada juga dugaan soal ada di online di sana, ada pembunuhan masih janggal. Nah, ini yang menurut kami Komnas tidak cerdas di dalam memberikan rekomendasinya, Mbak Audrey. Oke, jadi kalau Prof Kiki sendiri ini kurang detail kah, Prof Kiki? Karena kan sebelumnya Komnas HAM. Ya, kan ada 5 rekomendasi. Rekomendasi ini sangat umum. Yang pertama kan kami meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja, bla 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 dan seterusnya pada kultur kerja. Lalu kami meminta kepada Bapak Presiden untuk pengawasan berkala. Nah, lalu yang ketiga pengawasan bersama dengan Komnas HAM. Nah, ini nggak ada yang spesifik gitu loh. Karena kan tadi disebutnya detailnya ini sudah ke penyidik, Prof Kiki katanya. Iya, yang spesifik itu yang keempat ya, mempercepat proses pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Di Polri kan baru ada Polda Metro Jaya yang punya subdirektorat untuk Renata, remaja dan anak, wanita. Nah, yang polda-polda yang lain belum gitu. Tetapi kalau ini secara spesifik mungkin bisa dianggap, tapi nggak ada kaitannya kan dengan secara khusus dengan kasus Duren 3 gitu. Lalu memastikan infrastruktur untuk pelaksanakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ini yang nomor 5 gitu. Jadi kalau saya lihat ini umum 5 rekomendasi umum yang sangat awam gitu, yang nggak spesifik menyangkut pada kasusnya. Apa yang seperti sebelumnya, kalau sebelumnya secara spesifik hukuman dan sebagainya, seperti yang disebut Saur tadi. Nah, yang jadi masalah saya lihat Komnas HAM terlalu jauh ini. Kalau sebetulnya kan memastikan tindak kekerasan supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki kewenangan menggunakan kekerasan negara secara sah, supaya tidak disalahgunakan. Komnas HAM kan aparat negara yang menggunakan kekerasan, yang berhak menggunakan kekerasan secara sah itu tidak disalahgunakan terhadap rakyat.
Nah, itu sehingga ada perlindungan dalam bentuk eh, pelanggaran HAM itu ada dua. Yang satu adalah by commission, ya, dilakukan atas perintah. Prof. Jadi Kiki. dan by omission, ya, dia seharusnya melindungi warga, tetapi dia tidak melindungi. Pertanyaannya adalah kalau aparat bunuh aparat itu, apakah masuk ranah kekerasan negara terhadap warga sipil? Oke, Prof. Kiki, jadi artinya dengan kehati-hatian dari Komnas HAM ini untuk sekarang ini, apakah karena adanya dugaan misalnya salah satunya dilontarkan oleh pengacara Kamarudin Simanjuntak yang bilang katanya ini ada pesanan nih dari Verdi Sambo ke Komnas HAM gitu? Ya, kan Komnas kan awalnya diminta oleh Polri, jadi supaya ikut mengawasi, supaya polisinya itu kerjanya benar kayak gitu kan, karena ada dugaan penyalahgunaan. Ternyata terbukti terjadi penyalahgunaan. Di dalam prosesnya Komnas kan terkesan atau iya, saya nggak tahu ya, juga seperti dugaan publik, ikut melindungi para pelaku ini, gitu. Ikut melindungi. Nah, ada indikasi-indikasi bahwa Komnas memperkuat skenario untuk tembak-menembak dan sebagainya gitu. Jadi lalu Komnas melakukan penyelidikan. Nah, bagi saya kan ini sudah terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Komnas kan tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Oke. Baik, saya ke Bang Saur. Bang Saur, Komnas HAM juga tadi menitik beratkan pada meminta penyidik untuk memastikan siapa penembak Yosua. Kalau begitu kan ada dugaan lain dong. Kalau tidak hanya ada mungkin FS, tidak ada Eliezer, mungkin ada penembak lain. Karena dipastikan betul Komnas HAM meminta untuk siapa saja penembak Yosua ini harus diungkap. Apa yang dilihat ya Bang Saur? Ya itu dia kan ini pintat-pintut ini rekomendasi. Makanya saya bilang apakah rekomendasi yang tim sus sama dengan yang diberikan kepada Menko Polhukam, kan ada 5 itu agak berbeda. Nah, yang saya paham itu rekomendasi itu menyangkut dugaan saya bahwa mereka itu sebagai pemantau mestinya juga standar. Nah, ini kan kita bingung nih karena rekomendasi yang mereka juga lakukan karena mereka adalah tidak pro institusi ya, hanya dugaan-dugaan. Nah, kan berbahaya. Nah, sekarang berbeda. Nah, ada juga kan dugaan-dugaan, bukan soal pelecehan seksual itu kan sudah tidak ada. Nah, bagaimana rekomendasi mereka dengan dugaan, tetapi berdampak kepada publik yang tidak paham gitu loh. Jadi ini hanya rekomendasi di luar saja ya, bukan tidak menyinggung poin-poinnya gitu ya Bang Saur ya? Mbak Udri, kan terakhir dibilang begini, bahwa senjata atau yang masuk ke peluru ke tubuhnya Verdi Sambo itu bisa lebih 2. Nah ini kan dikomentari Saudara Taufan lagi, kemudian menimbulkan lagi polemik gitu loh. Nah, mereka karena diundang sebagai lembaga eksternal harus hati-hati. Karena sudah ada penyidikan yang sebenarnya sudah sudah mau penyelesaian kepada tahap P21, mestinya ini yang tadinya harus yang dikontrol. Teman-teman Komnas HAM bukan kelihatannya malah lari dari koridornya. Kalaupun mereka diundang sebagai faktor eksternal bukan bagian daripada seperti melakukan penyelidikan atau bahkan seperti penyidikan sendiri, pada rekomendasi dalam bentuk dugaan. Banyak loh dugaan-dugaan yang terjadi soal terbunuhnya Saudara Yosua. Nah, kalau saya lagi dugaan ya bahwa ada dugaan soal uang yang belum terungkap yang 900 miliar itu tapi kalau gimana misalnya gitu? Komnas HAM hanya bilang tadi kan yang poinnya adalah bahwa minta dihukum seberat-beratnya, sikat saja Bang Saur. Nah, ya memang itu kan memang sudah betul 40. Ya itu menurut kami tidak mestinya itu yang menjadi rekomendasi yang sudah kerja tim sus mereka periksa. Baik. Itu jangan dibuat yang melampaui daripada wewenangnya yang bisa menjadi kontroversial, Mbak Udri. Oke, baik, terima kasih Bang Saur. Prof Kiki silahkan singkat Prof. Ya, kalau dihukum seberat-beratnya itu, kalau menurut pasal itu kemungkinan hukuman mati. Sementara para penggiat HAM itu ada split pandangan yang
berbeda tentang hukuman mati. Banyak yang para pegiat HAM itu siapapun itu jangan dihukum mati, hukuman seumur hidup, karena hukuman mati itu hak untuk mencabut nyawa itu haknya Tuhan. Nah, kalau kita masih memperlakukan hukuman mati, maka kita tidak bisa menuntut pembebasan hukuman mati dari warga negara Indonesia yang dihukum kena hukuman mati, misalnya di Timur Tengah gitu. Di sana berlaku hukuman mati, hukuman pancung. Nah, kita tidak bisa membebaskan karena tidak resipokal, tidak timbal balik. Itu aja catatan saya. Baik, jadi dari perbincangan ini adalah rekomendasi Komnas HAM kepada pemerintah ini diduga masih luarnya saja, belum menyeluruh substansi untuk pengungkapan pembunuhan kasus Brigadir Yosua. Terima kasih Prof. Kiki dan juga Bang Saur Siagian sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.